yang pendek tapi keutamaannya sangat wow, sangat besar, yaitu sholawat Jibril. Sholawat yang redaksinya sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang paling pendek dari seadanya sholawat. Ya, testimoni di kalangan para wali, bahkan di kalangan para nabi. Sholawat ini menjadi sholawat favorit. Diriwayatkan oleh Al-Imam Fairuz Abadi dalam kitab namanya As-Silat wal Busyar bis Sholawati ala Sayyidil Basar. Ya, bukan hanya keberuntungan yang didapat orang yang baca sholawat Jibril ini, tapi berbagai macam bala mampu tertolak, berbagai macam kejahatan mampu tercancel. Ini diriwayatin Nabi Allah Samuel ya, alaihi salam, dalam satu kondisi beliau sedang berperang dengan orang yang ada di luar wilayahnya, sampai dalam kondisi yang sangat pelik ya, musuh bakal datang dari luar daerah yang sangat banyak untuk menghabisi Nabi Allah Samuel dengan para pengikutnya yang beriman. Nabi Samuel munajat kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya dari serangan musuh. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Samuel, kumpulin 40 orang. 40 orang suruh kumpul, masing-masing di antara mereka suruh baca sholawat sallallahu ala Muhammad. Begitu dia lihat banyak musuh yang datang ya untuk menyerang kampung itu, ternyata musuh-musuh yang datang pengen sampai di kampung itu, Allah Ta'ala bikin tenggelam. Dia dari mana tahu datang ya, melalui jalur laut, dia belum sampai, Allah tenggelamin semua sehingga musuh mati sebelum bertempur. Ini keutamaan sholawat yang namanya sholawat Jibril. Bukan hanya para wali, bukan hanya para ulama, sekelas para nabi pun bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan redaksi sallallahu ala Muhammad. Sampai Nabi Musa, begitu dia dikejar oleh tentara Firaun, di belakang tentara Firaun, di depannya lautan, dalam kondisi yang sangat pelik demikian, ternyata Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Sebelum mukul, Allah Ta'ala perintahin, sholli ala Muhammadin asra. Nabi Musa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi sallallahu ala Muhammad. Terbukalah laut, Nabi Musa bisa selamat dari kejaran tentara Firaun. Dalam kondisi yang sangat pelik, Allah berikan solusi melalui ibadah yang namanya sholawat. Sehingga benar-benar sholawat ini menjadi ibadah terdahsyat untuk kita menjalani hidup ini ya, mendapat solusi, mendapat kebaikan, bahkan keberuntungan, bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Banyakin baca sholawat. Pama khaba abdun ilaikal taja wasilatuhu sayyidul mursalin. Maka enggak bakal kecewa seseorang di alam dunia ini ketika dia berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Wasilatuhu sayyidul mursalin, yang jadi wasilah tawasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca sholawat ini, kita baca yang pertama adalah kita hadiahin seada-adanya sholawat yang kita baca buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain pertama kita baca Fatihah, sebelum baca sholawat baca Fatihah, niat ibadah, takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niatin hajat-hajat kita. Wa manawaina minna wa ya salihah ya Rabbi haqiq habisiril Fatihah. Ya Allah, apa yang saya niatin dengan baca sholawat ini ya, dengan kecintaan saya sama Nabi, nggak ada wasilah terbesar melainkan Rasulullah.
ya Allah, realisasikanlah apa yang saya pengen dari niat-niat yang baik dengan rahasia surah Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca datu selawat. Selawat yang merupakan ibadah terdahsyat, bertaqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu bilangan-bilangan tertentu kita baca, kita hadiahin buat Rasulullah dengan kalimat hazi hadiyatum bi fadlillahi minna ilaika ya Rasulullah. Semuanya ini saya hadiahin buat engkau ya Rasulullah. Karena pada hakikatnya apa yang kita hadiahin buat Rasulullah merupakan balasan yang terbanyak yang datang dari Allah Ta'ala. Apa yang kita niatin buat Nabi, ya, Allah yang bakal balas. Ada sahabat namanya Sayyiduna Ka'ab bin Ujrah. Sayyiduna Ka'ab bin Ujrah datang, ya Rasulullah, aj'alu jami'a salawati laka. Saya kalau baca solawat, seadanya salat yang saya baca, saya hadiahin buat engkau. Apa jawaban Nabi? Kalau emang begitu, kafakallahu hammad dunya wal akhirah. Allah akan bakal cukupi, niscaya Allah bakal cukupi kegelisahan dunia dan akhiratmu. Ya, yakinlah, lazimilah, istiqomahlah baca salawat. Ya tentunya kita bersolawat sama Nabi jangan perhitungan, ya enggak, baru 2 minggu baca salawat udah mau jadi orang kaya, ya enggak, kerja kagak apa kagak. Solawat bukan ngajarin orang malas, ya enggak. Solawat ini jadi energi, bikin semangat kita hidup, bikin datang kedamaian, ketenangan. Orang mau duitnya banyak kayak apa juga, mau kerjanya, karirnya kayak apa juga, kalau hatinya nggak tenang, nggak jadi kaya. Ya, selain kita usaha, kita ngojek, kita bisnis, kita jadi karyawan, buat datengin rezeki min haitsu la yahtasib, itu ibadah yang paling manjur adalah perbanyak sholawat. Ya tentunya bukan sholawat doang, sholat 5 waktu juga dijalanin, jangan mentang-mentang sholawat abdol, ya nggak sembahyang 5 waktu sampai pada bolong-bolong, jangan. Ya, ini keutamaan yang kudu kita jaga. Di sini saya sebutkan sanad sholawat yang saya dapat dari para guru yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sanad ini merupakan jalur transmisi yang sangat penting dalam agama. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Banyak orang ngaco, nggak jelas sumber rujukannya. Nah ini sanad, sebagaimana Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, pasti orang bisa berbicara sesuai apa yang dia inginkan. Agama ini kudu ada sanadnya. Ngamalin sesuatu tanpa sanad bisa bikin bingung, bisa bikin keder. Jangan kata makbul tuh doa, ya, amalan itu bisa bawa bahaya buat kita. Nah, alhamdulillah Al-Fakir Haji Rizky Dzulkarnain mendapat sanad dari para ulama yang menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar amalan yang kita baca mendapat barokah dan juga tambahan madad, kekuatan dari Allah. Amalan yang kita baca akan punya cahaya, akan mempercepat kabulnya hajat-hajat kita, makin zahir karomah daripada amalan yang kita baca. Saya riwayatkan Haji Rizky Dzulkarnain Asmat Al-Batawi dari Al-Allama As-Sayyid Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsi dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Terus sanadnya tinggal dilihat di sini sampai kepada Sayyidul Wujud wa Mamba'il Karami wal Jud, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sanad ini makin kabul cepat hajat kita. Sedangkan kaifiyat membaca sholawat Jibril, yang pertama
kita baca suratul Fatihah 1 kali dengan niat hajat terkabul, jauh dari bala, fitnah, penyakit, sekaligus hajat kita melunasi utang, gampang dalam meraih keluasan rezeki, cepat menikah, punya rumah baru, diniatin. Pengen pergi haji, diniatin. Pengen punya madrasah, diniatin. Pengen beli kebun, diniatin. Semuanya niat-niat yang baik. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan wa manawaina. Kita baca wa manawaina minna wa ya salihah ya rabbi haqiqha bisirril Fatihah. Ya Allah, apa yang kami niatin dari niat-niat yang baik, maka kabulkanlah, realisasikanlah dengan rahasia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad pada bilangan tertentu, baik 1000 ataupun 10.000, bilangan-bilangan yang kita sebutkan, bilangan-bilangan yang memiliki asrar, atau bilangan-bilangan yang lebih banyak seperti 12.000 atau yang lainnya. Kalau udah selesai pada bilangan tertentu, kita tutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 1 kali. Setelah kita baca itu, langsung kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan membaca hadihi hadiyatum bifadlillahi minna ilaika ya Rasulullah. Ini hadiah dengan karunia Allah Ta'ala dari kami untukmu ya Rasulullah. Setelah itu kita baca doa, Allahumma qadhi hajatina dunya bil maisarah wa qadhi hajatina al-akhirata bil maghfirah. Allahumma qadhi hajatina dunya bil maisarah waqdi hajatina al-akhirah bil maghfirah, atau kita nasabin akhiratnya jadi maf'ul. Allahumma qdi hajatina dunya bil maisarah waqdi hajatina al-akhirata bil maghfirah. Ini dibaca 11 kali doa Allahumma qdi hajatina dunya bil maisarah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami terkait urusan dunia, bil maisarah, supaya dapat kemudahan, urusan jadi cincai, nyedot rezeki sebanyak-banyaknya. Waqdi hajatinal akhirata bil maghfirah, tunaikanlah juga hajat-hajat akhirat kami dengan mendapat ampunan. Kita tutup lagi dengan membaca kalimat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.